Halo rekan-rekan, welcome back to belajar pajak ya, studi pajak. Kali ini kita membahas tentang tata cara mendapatkan NPWP. Oke, langsung saja kita lihat ya. Nah, apa aja yang kita bahas ya rekan-rekan? Kita bahas adalah kewajiban mendaftarkan diri, kemudian ada jangka waktu dan tata cara mendaftarkan diri, kemudian ada kewajiban melaporkan kegiatan usaha, dan yang terakhir adalah jangka waktu melaporkan kegiatan usaha. Di video kali ini kita akan bahas kewajiban mendaftarkan diri dan jangka waktu dan tata cara mendaftarkan diri. Untuk yang nomor 3 dan 4 akan kita bahas di video yang lain. Oke. Nah, mengenal NPWP. Mengenal nomor pokok wajib pajak. Apa sih sebenarnya NPWP itu? Apa fungsinya? Siapa saja yang harus memiliki NPWP? Let's go, kita lihat. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, NPWP ini terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Oke, let's see. Apa sih fungsi NPWP? Nah, teman-teman, NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakannya. Antara lain, pembayaran PPh bagi orang pribadi atau badan, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, pemungutan pajak pertambahan nilai, pembayaran PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, sektor pertambangan mineral atau batu bara, dan PBB sektor lainnya. Yang terakhir adalah penyetoran biaya materai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ya, jadi fungsi NPWP adalah pada dasarnya nomor identitas untuk membayar pajak-pajak yang tadi saya sebutkan. Oke, lalu siapa saja yang wajib punya NPWP? Kita lihat. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, yaitu terdiri dari orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, instansi pemerintah selaku pemotong atau pemungut pajak. Nah, teman-teman tolong dicermati apa sih syarat subjektif dan objektif ya. Kalau untuk orang pribadi harusnya Anda sudah tahu ya. Salah satunya untuk objektif adalah telah mempunyai penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, rekan-rekan, di mana sih tempat pendaftaran NPWP? Ya, setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP yang kita lihat. Wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya untuk orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, atau wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak menurut keadaan yang sebenarnya untuk badan dan instansi pemerintah. Nah, teman-teman tolong dilihat, tempat tinggal dan tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya ini diatur di Per 04 tahun 2020. Ya, nanti kita bahas ya, apa sih yang dimaksud dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kita masuk ke format NPWP. Nah, format NPWP ada ini teman-teman, ada 15 digit. Ingat ya, ada 15 digit. Kemudian 9 digit pertama adalah identitas wajib pajak. 3 digit selanjutnya adalah kode KPP pertama kali terdaftar. Kemudian 3 digit terakhir adalah kode cabang. Nah, ingat-ingat teman-teman, ingat ya, sekarang NPWP ini adalah NPWP tetap. Jadi ketika wajib pajak pindah KPP, itu NPWP tidak mengalami perubahan. Kode KPP-nya adalah kode KPP pertama kali terdaftar. Nah, ini contoh formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi ya, yang saya tampilkan di sini cuma untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk yang badan nanti teman-teman bisa lihat. Oke, ini contohnya bisa Anda download juga di www.pajak.go.id ya. Nah, untuk yang contoh formulir pendaftaran melalui e-rec atau e-registration, yaitu melalui internet, itu bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Nanti Anda bisa lihat lebih lanjut di pajak.go.id. Nah, kita masuk ke kewajiban mendaftarkan diri. Teman-teman, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Oke. Nah, khusus untuk wanita, kita lihat. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Kita lihat lebih lanjut. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri, agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Jadi teman-teman tolong diingat bahwa wanita kawin itu pada dasarnya ikut ke NPWP suami. Ya, pengenaan pajak di kita adalah keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis dengan kepala keluarga atau suami yang mewakili, sehingga NPWP cukup suami. Wanita kawin dan anak yang belum dewasa ikut NPWP suaminya. Ya. Nah, untuk wanita kawin yang ingin pengenaan pajaknya secara terpisah tetap diperkenankan asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, teman-teman kita lihat ini adalah bagan, jadi tadi ya orang pribadi atau badan, termasuk juga warisan yang belum terbagi dan instansi pemerintah apabila telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Ingat tadi syarat objektifnya apa ya? Mendaftarkan diri sesuai dengan wilayah tempat tinggal yang sebenarnya, wilayah tempat kedudukan yang sebenarnya, atau wilayah tempat kegiatan usaha di kantor pelayanan pajak atau KP2KP. Ya. Nah, sesuai dengan ketentuan, berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak tersebut, Kepala KPP atau Kepala KP2KP wajib menerbitkan NPWP paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. Jadi Anda masukin hari ini, harusnya sore hari, atau mungkin ya besok udah selesai, 1 hari harus selesai. Itu ada salah satu layanan utama dari Ditjen Pajak. Nah teman-teman, kita lihat untuk wanita kawin yang memiliki penghasilan itu pada dasarnya penghasilan istri digabung dengan suami ya. Jadi NPWP istri dan suami itu digabung, hak dan kewajiban perpajakannya digabung. Maka bila telah punya NPWP sebelum menikah, maka bisa mengajukan penghapusan. Tuh teman-teman ingat, kalau kawin suami udah punya NPWP, Anda sebagai wanita yang punya NPWP bisa mengajukan penghapusan NPWP. Bila telah memiliki NPWP sebelum kawin, maka tidak perlu mendaftarkan diri lagi. Nah, ini untuk apa? Nah, rekan-rekan, di mana sih tempat pendaftaran NPWP? Ya, setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP yang kita lihat. Wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya untuk orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, atau wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak menurut keadaan yang sebenarnya untuk badan dan instansi pemerintah. Nah, teman-teman tolong dilihat, tempat tinggal dan tempat kedudukan bentuk keadaan yang sebenarnya ini diatur di Per 04 tahun 2020. Ya, nanti kita bahas ya, apa sih yang dimaksud dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kita masuk ke format NPWP. Nah, format NPWP ada ini teman-teman, ada 15 digit. Ingat ya, ada 15 digit. Kemudian 9 digit pertama adalah identitas wajib pajak. 3 digit selanjutnya adalah kode KPP pertama kali terdaftar, kemudian 3 digit terakhir adalah kode cabang. Nah, ingat-ingat teman-teman, ingat ya, sekarang NPWP ini adalah NPWP tetap. Jadi ketika wajib pajak pindah KPP, itu NPWP tidak mengalami perubahan. Kode KPP-nya adalah kode KPP pertama kali terdaftar. Nah, ini contoh formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi ya, yang saya tampilkan di sini cuma untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk yang badan nanti teman-teman bisa lihat. Oke, ini contohnya bisa Anda download juga di www.pajak.go.id ya. Nah, untuk yang contoh formulir pendaftaran melalui e-reg atau e-registration, yaitu melalui internet, itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nanti Anda bisa lihat lebih lanjut di Pajak.go.id. Nah, kita masuk ke kewajiban mendaftarkan diri. Teman-teman, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Oke. Nah, khusus untuk wanita, kita lihat.
Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Kita lihat lebih lanjut. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri, agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Jadi teman-teman tolong diingat bahwa wanita kawin itu pada dasarnya ikut ke NPWP suami. Ya, pengenaan pajak di kita adalah keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis dengan kepala keluarga atau suami yang mewakili, sehingga NPWP cukup suami. Wanita kawin dan anak yang belum dewasa ikut NPWP suaminya. Ya. Nah, untuk wanita kawin yang ingin pengenaan pajaknya secara terpisah tetap diperkenankan asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, teman-teman kita lihat ini adalah bagan, jadi tadi ya orang pribadi atau badan, termasuk juga warisan yang belum terbagi dan instansi pemerintah apabila telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Ingat tadi syarat objektifnya apa ya? Mendaftarkan diri sesuai dengan wilayah tempat tinggal yang sebenarnya, wilayah tempat kedudukan yang sebenarnya, atau wilayah tempat kegiatan usaha di kantor pelayanan pajak atau KP2KP. Ya. Nah, sesuai dengan ketentuan, berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak tersebut, Kepala KPP atau Kepala KP2KP wajib menerbitkan NPWP paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. Jadi Anda masukin hari ini, harusnya sore hari, atau mungkin ya besok udah selesai, 1 hari harus selesai. Itu adalah salah satu layanan utama dari Ditjen Pajak. Oke teman-teman, bagaimana untuk nomor pokok wajib pajak untuk wanita kawin? Nah, kita lihat apabila wanita kawin tersebut memiliki penghasilan, nah penghasilan istri itu digabung dengan suami, sebagaimana tadi saya jelaskan ya, digabung dengan suami, cukup pakai NPWP suami. NPWP istri sama dengan NPWP suami, hak dan kewajiban perpajakannya digabung. Ya, jadi bila telah memiliki NPWP sebelum kawin, maka bisa mengajukan penghapusan NPWP istri tadi. Nah, tapi kita lihat, apabila wanita kawin yang memiliki penghasilan hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, maka apabila ini ia hidup terpisah, istri dan suami masing-masing memiliki NPWP, hak dan kewajiban perpajakannya pun terpisah. Nah, tapi apabila tidak hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis, tapi ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban suami, maka istri dan suami masing-masing bisa memiliki NPWP. Ya, jadi hak dan kewajiban perpajakannya terpisah. Bila telah memiliki NPWP sebelum menikah atau sebelum kawin, maka tidak perlu mendaftarkan diri lagi. Teman-teman, jadi masih terbuka opsi bagi istri yang punya NPWP, bagi wanita kawin untuk punya NPWP sendiri ya, apabila dia ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah. Kita lanjut. Nah, teman-teman, untuk anak yang belum dewasa, bagaimana nomor pokok wajib pajaknya? Kita lihat. Anak yang belum dewasa, kewajiban perpajakannya digabung dengan orang tuanya, sehingga NPWP-nya akan ikut dengan milik orang tuanya atau NPWP bapaknya. Nah, apa sih anak yang belum dewasa? Di Undang-Undang PPH dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa itu belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Oke, jadi kalau di bawah 18 tahun sudah menikah, itu sudah dewasa. Oke. Untuk warisan yang belum terbagi, kita lihat. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan, dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya diwakili oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalannya. Oke, teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan ke bagian 2, jangka waktu dan tata cara mendaftarkan diri. Oke, ini jangka waktu. Let's see. Nah, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2017 dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya
setelah penghasilan wajib pajak pada suatu bulan yang disetahunkan sama dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajak. Ini berarti untuk orang pribadi karyawan ya, itu paling lama akhir bulan berikutnya. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. Oke, nah untuk yang ketiga, wajib pajak badan. Ini wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian untuk badan. Untuk bendahara, tepatnya instansi pemerintah, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak. Oke, untuk konfirmasi lihat PMK 231 tahun 2019. Nah, terakhir untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah adanya suatu kegiatan usaha yang mulai dilakukan oleh wajib pajak di tempat kegiatan usaha tersebut. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini contoh teman-teman. Contoh untuk orang pribadi karyawan. Prasetya status TK0 bekerja sebagai pegawai dengan gaji 7 juta rupiah per bulan mulai 1 Mei 2020 selepas kuliah. Nah, kita lihat jangka waktu pendaftaran adalah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi kalau ini 1 Mei, maka dia wajib mendaftarkan diri paling lama tanggal 31 Juni 2020 ya, pada akhir bulan berikutnya. Oke, nah, contoh lagi untuk badan ya. Dedi bersama rekan-rekannya bermaksud mendirikan sebuah yayasan di bidang keagamaan. Akte pendirian dibuat di hadapan notaris pada tanggal 20 September 2020 dengan nama Yayasan Nurul Hidayah. Kegiatan usaha baru benar-benar dilaksanakan secara aktif pada 1 November 2020. Jangka waktu pendaftaran sesuai dengan PMK 147 adalah paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian. Sehingga yayasan tersebut wajib mendaftarkan diri paling lama tanggal 20 Oktober 2020. Oke. Ya. Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan ke tata cara mendaftarkan diri. Ya. Pertama, secara langsung. Secara langsung dalam hal wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik. Permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan wajib pajak. Nah, penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan secara langsung, lewat pos, atau lewat perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Nah, lalu setelah semua persyaratan permohonan pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP menerbitkan bukti penerimaan surat. Nah, setelah itu KPP atau KP2KP menerbitkan kartu NPWP, surat keterangan terdaftar, dan EVIN paling lambat 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Nah, teman-teman, NPWP dan SKT dan EVIN akan dikirimkan melalui pos tercatat. Oke. Nah, bagaimana untuk melalui e-registration? Ya. Untuk permohonan melalui elektronik, permohonan pendaftaran wajib dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran wajib pajak dan mengunggah salinan digital atau soft copy dokumen yang disyaratkan dalam aplikasi registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak ke www.pajak.go.id ya. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan permohonan yang telah disampaikan, diberikan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Berdasarkan permohonan yang telah diberikan BPE, ditindaklanjuti dengan sebagai berikut. Pertama, NPWP diterbitkan paling lambat 1 hari kerja. Yang kedua, NPWP tersebut disampaikan ke alamat email yang dicantumkan pada saat mendaftar. Nah, selanjutnya teman-teman tolong diperhatikan. Atas NPWP yang telah diterbitkan, Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah atau diupload. Ya, berdasarkan penelitian tersebut, ada beberapa hasilnya. Pertama, Kepala KPP menerbitkan kartu NPWP, surat keterangan terdaftar, dan EVIN paling lama 1 hari kerja setelah penerbitan NPWP. Dalam hal dokumen persyaratan diunggah telah memenuhi syarat dan wajib pajak belum terdaftar.
Yang kedua, Kepala KPP meminta klarifikasi dalam hal dokumen yang diunggah tidak memenuhi ketentuan, atau KPP melakukan penghapusan secara jabatan atas NPWP yang diterbitkan terakhir dan menyampaikan surat keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak kepada wajib pajak dalam hal wajib pajak telah terdaftar sebelumnya. Oke, untuk e-registration nanti mungkin akan kita bahas di video tersendiri ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Dokumen yang perlu disiapkan oleh wajib pajak untuk mengisi formulir permohonan. Ini sesuai Per 04 tahun 2020. Oke, pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan atau tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu fotokopi KTP bagi WNI atau paspor kitab bagi WNA. Untuk wajib pajak badan, akte pendirian atau perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing. Lalu fotokopi kartu NPWP ke seluruh pengurus atau fotokopi paspor bagi orang asing dan fotokopi NPWP apabila sudah memiliki NPWP. Nah, teman-teman, fotokopi KTP itu tidak diwajibkan apabila berdasarkan konfirmasi ke basis data kependudukan punya Kemendagri ternyata NIK-nya itu sudah ada, jadi KTP itu tidak harus, tapi kalau tidak ada Anda harus menyertakan KTP itu. Nah, dokumen untuk NPWP wanita kawin, warisan belum terbagi, orang pribadi pengusaha tertentu dan sebagainya mengacu ke Per 04 ya, nanti silakan dilihat ya. Oke, lanjut. Untuk wajib pajak kerjasama operasi atau joint operation JO, perjanjian kerjasama, fotokopi perjanjian kerjasama, akte pendirian sebagai JO, kemudian fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota JO, fotokopi kartu NPWP atau paspor dari pengurus masing-masing perusahaan anggota JO. Oke, ya. Kita lanjut ke wajib pajak cabang. Untuk wajib pajak cabang itu lihat fotokopi kartu NPWP pusatnya, maksudnya kantor pusatnya, kemudian fotokopi kartu NPWP atau paspor dari pimpinan atau penanggung jawab cabang. Terakhir, tidak kalah penting adalah instansi pemerintah, yaitu fotokopi dokumen penunjukan sebagai kepala instansi, pusat, daerah maupun kepala desa. Nah, fotokopi kartu NPWP pribadi, ya, jadi NPWP pribadi, kepala instansi, pusat, atau daerah atau desa. Ya, kemudian fotokopi dokumen penunjukan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan atau kepala urusan keuangan desa. Yang terakhir, fotokopi kartu NPWP pribadi. Fotokopi kartu NPWP pribadi, ingat ya, pribadi orang yang ditunjuk sebagai mana tersebut di atas, yaitu bendahara tadi. Oke, teman-teman, informasi lebih lanjut terkait tata cara NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak bisa mengacu ke PMK 147, PMK 231 atau Per 04 di tahun 2020. Oke, itu saja, semoga bermanfaat dan nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, thank you.